Selamat siang Bapak, kami datang kepadamu hari ini Bapak, kami akan belajar firman-Mu khususnya untuk mengenai pernikahan Bapak. Kami percaya bahwa ini adalah simulasi di surga ya Bapak. Jadi kami perlu belajar untuk melakukan simulasi yang bagus di dunia ini. Sehingga ketika di surga kami akan mengalami pencerahan-pencerahan luar biasa bagaimana dengan mempelai kami yaitu adalah Yesus Kristus. Kami percaya Bapak kasih-Mu kepada kami akan membimbing kami, membuat kami kuat, membuat kami mengerti bagaimana ketika menjalani kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, jadi gambaran yang tadi saya sampaikan sedikit dalam doa, jadi saya kasih gambaran ya, bahwa pernikahan itu inisiasinya adalah dari Allah Bapa, gitu ya. Inisiasi tentang pernikahan itu dari Allah Bapa. Dan pernikahan itu juga merupakan simulasi seperti di surga. Karena simulasi kalau kita di surga itu artinya mempelai kita adalah Yesus gitu ya. Jadi semua ini merupakan sebuah simulasi bagaimana kita menjalankan di dunia. Jadi kalau mama seorang pria di dalam kitab Efesus kita dilambangkan seperti Yesus dan mempelai wanita kita, pasangan kita yang wanita dilambangkan sebagai umat gitu ya. Begitu juga dengan Yesus, berarti Yesus dia mempelai prianya, kita adalah mempelai wanitanya. Nah, bahkan tentang kisah pernikahan ini bahkan sampai ada kitab khusus yang ngebahas tentang pernikahan gitu ya. Ada kitab khusus gitu ya. Cuman saya lagi recall nama nabinya siapa gitu ya. Jadi ada satu nabi juga yang punya istri adalah seorang mantan pelacur gitu ya. Kenapa sampai seorang nabi tersebut menikah dengan mantan pelacur gitu ya? Karena tujuannya cuma satu gitu. Dia mau menggambarkan bahwa mantan pelacur itu sama seperti kita di muka bumi ini, di mana kita melacur diri kita kepada dunia, yaitu adalah kepada Baal, kepada berhala, kepada apa-apa. Makanya saya sampai ketika melihat tentang kisah-kisah itu ya, jadi makanya pernikahan itu bukan cuman hanya ngebahas tentang ini boleh apa enggak, bagaimana seorang suami kepada istri dan sebagainya. Tidak, tidak. Ini lebih more than that gitu loh. Sebentar, saya cari dulu nabinya siapa, saya sampai ingin itu. Eh, Sebentar ya, saya cari dulu. Karena Nabi pernikahan. Hosea kok. Oh, apa siapa? Hosea, Hosea ya. Thank you, thank you, Iya. thank you. Thank you, Bu Rani. Nah, jadi gambaran tersebut kita udah mulai belajar nih bahwa segala hal di muka bumi ini semua perlambangannya adalah dengan pernikahan gitu ya. Jadi baik Hosea itu menikah dengan pelacur, yaitu sama dengan seperti umat Israel yang melacurkan diri. Pengertian Israel melacurkan diri ada macam-macam ya. Satu, melacurkan dengan artinya dengan berhala beneran. Kedua, dia bekerja sama dengan kerajaan lain yang bukan pengikut-pengikut Allah Bapa, bukan pengikut Allah ya atau YHVH gitu ya. Jadi dianggap itu pelacur. Bahkan di dalam firman-Nya gitu ya, sering banget mengatakan bahwa tuh apa Israel, Kanaan dan sebagainya gitu ya, itu atau Samaria itu dianggap sebagai seorang pelacur gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu ya. Memang jadi kalau kita nggak mengerti kelihatannya kok kayak firman ini kayaknya kasar sekali ya. Firman ini kelihatannya sadis banget gitu kalimat-kalimat itu. Tapi kita harus coba pahami dulu dalam konteks itu gitu ya. Karena kalau kita memahami dalam konteks itu nanti ke dalam konteks kedepannya kita jadi mulai mengerti gitu loh. Karena ingat ya tadi kata kuncinya adalah ini seperti simulasi surga ya, simulasi di surga, tapi ini ada di muka bumi. Kita mulai dulu. Jadi nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan yang baik gitu ya. Jadi kita sebenarnya sesi ini ada dua sesi, tapi karena materinya sangat sedikit gitu ya. Jadi saya gabung menjadi satu gitu ya. Jadi pernikahan satu dan pernikahan dua. Nah, kita boleh bahas satu-satu. Jadi kalau mama, kalau nggak salah minggu berikutnya nanti kita ngebahas tentang keuangan. Ya, kalau nggak salah tentang keuangan. Nanti saya cek dulu. Jadi gitu ya. Ini data berbicara. Ini di Amerika ya. Saya nggak punya data di Indonesia. Yaitu adalah 75% rumah tangga memerlukan konseling pernikahan. Dan satu dari dua pernikahan berakhir dengan perceraian. Itu di Amerika ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak separah itu gitu loh. 50% yang berumah tangga akan melakukan perselingkuhan pada 5 tahun pertama pernikahan. Dan 30% pelayan Tuhan terlibat hubungan yang tidak pantas dengan anggota jemaat. Nah ini ngeri nih. Bahkan seorang pelayan Tuhan aja kena nih kasus gini ya. Ini menunjukkan mereka belum memahami prinsip-prinsip Alkitab. Jadi mereka cuma hanya hidup
selesai, cuman hanya tidak lebih dari tidak kurang. Saya kasih contoh yang gambaran sederhana gitu ya. Kebetulan saya lagi ngambil S2 lagi teologi, dan saya juga menemukan banyak para hamba-hamba Tuhan yang belajar di sana itu kelihatannya seperti tidak mengerti firman dengan baik gitu. Bahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan di dalam kelompok itu gitu ya, atau di dalam sekolah kami gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, yang hakiki gitu ya. Pertanyaan yang menurut saya ini gampang banget jawabannya gitu. Kalau mama kita belajar di Keris gitu ya, atau belajar di Rema, itu gampang banget jawabannya. Herannya di mereka itu kelihatannya sulit sekali tuh maka pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, jadi saya mulai ngelihat kenapa itu bisa terjadi karena mereka memahami firmannya tidak terlalu dalam, tapi mereka cuma hanya memahami istilah-istilah teologi-teologi dan sebagainya. Dia memahami tentang pengetahuan-pengetahuan dan sebagainya, tapi tentang firmannya dia tidak terlalu dalam. Bahkan ada yang lucu menarik gitu ya, ada salah satu orang pendeta ya, dia bilang dia nggak ngerti kitab Yohanes. Saya sampai bengong gitu. Kitab Yohanes nggak ngerti. Hah? Nggak salah gitu loh. Dia bilang, iya saya tidak paham dengan kitab Yohanes tuh. Isi kitab Yohanes itu apa gitu. Nggak ngerti saya. Saya sampai bengong gitu ya. Kalau di KRS itu kitab Yohanes itu adalah salah satu kitab yang kita perlu hatamin gitu ya. Perlu kita dalemin. Apalagi juga Rema sama gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang saya lihat banyak dari para orang-orang yang belajar teologi memang hubungannya tidak intim dengan Bapa yang mengakibatkan mereka bisa jatuh dalam dosa, khususnya jatuh dalam dosa persinahan, gitu ya. Jadi kita bisa mengerti nih gambaran ini gitu. Makanya kenapa saya mengerti kenapa Rema, kenapa Charis itu istilah saya menyebarkan informasi tentang firman itu luar biasa karena kita harus membantu, kita bukan untuk menjadi seorang gembala, bukan, tetapi untuk supaya kita punya iman yang lebih, yang memahami, supaya punya hubungan, punya intim dan sebagainya gitu loh. Jadi ini yang mesti kita dalemin yang jauh lebih dalam. Nah, ini yang menarik. Di Kejadian 1 ayat 13, Allah melihat segalanya yang diciptakannya sungguh baik. Tapi di Kejadian 12 ya, Kejadian 2 ayat 18 baru ada pernyataan tidak baik gitu ya. Jadi semua dari kejadian-kejadian satu, semua yang diciptakan, langit, bumi, dan sebagainya, semua itu dikelihatannya indah. Semuanya sungguh baik gitu ya. Tapi aneh di kejadian 2 ayat 18 baru ada pernyataan tentang tidak baik. Yaitu adalah kejadian 2 ayat 18 mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, dari gambaran ini menunjukkan bahwa ide Tuhan adalah idealnya adalah manusia tersebut lebih baik dia berpasangan. Kecuali dia memutuskan untuk tidak berpasangan, silakan selama dia kuat tidak melakukan dosa gitu ya, khususnya dosa seksual gitu ya, yang penting itu. Nah, selama dia melakukan itu, ya kita juga bisa tahu para nabi, para rasul juga ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Itu keputusan mereka, gitu ya. Daripada kejadiannya malah jadi akhirnya berbuat dosa. Nah, jadi kalau pertanyaan menarik, tapi coach kenapa banyak pendeta-pendeta atau pastor-pastor tertentu ya sudah dia menikah tapi dia tetap berbuat dosa? Saya bilang balik lagi. Karena dia sendiri membuka pintu, membuka celah gitu ya, membuka celah. Jadi selama dia membuka celah, ya maka iblis akan masuk. Maka tugas yang kita harus lakukan adalah pastikan kita jangan buka pintu. Jangan buka pintu maksudnya apa? Jadi pada saat kita mau ketemu dengan seseorang pelayanan, kita harus berpasangan. Gitu itu pintunya supaya jangan dibuka gitu. Jadi segala hal harus dibuka, semua harus bareng-bareng bersama dan sebagainya. Karena itu pintu celahnya tidak boleh sama sekali dibuka ya. Bahkan saya mendengarkan ada satu pendeta di Indonesia sampai ngomong gitu ya. Pokoknya kalau udah jam 9 malam, ada umatnya yang dia mau berkomunikasi dengan pendetanya, pendetanya tersebut tidak boleh menjawab, yang pria, suaminya gitu ya. Kalau saya sih nggak se-ekstrim itu ya, tapi kalau saya jawabannya adalah, saya ketika pun melakukan chatting dan sebagainya, saya chatting pun badan saya menghadap ke istri saya, jadi artinya tidak ada yang ditutup-tutupin dan sebagainya. Makanya istri saya juga tidak curiga untuk melakukan hal itu. Jadi artinya ketika kita melakukan pelayanan, semua pintu benar-benar harus kita tutup, jangan sampai memberi kesempatan iblis untuk masuk ke dalam sana. Bahkan yang paling menarik adalah Andre Womack. Di dalam mobil, Andre Womack kalau dia pergi ke satu tempat, dia tuh bahkan ya sekretaris dia aja nggak boleh satu mobil sama dia. Dia bilang enggak, no.
Itu udah clear banget dari awal. Nggak boleh, no gitu. Itu yang dilakukan sama dia. Karena dia mencegah itu semua. Nah, kebanyakan dari kita, banyak pendeta yang ngerasa, ah nggak apa-apa lah, kuat lah, nggak masalah dan sebagainya. Itulah celah-celah iblis yang dilakukan, ya. Jadi dari gambar ini kita clear banget nih. Pernikahan itu adalah ide Allah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia, memberikan pertolongan dan kesepian dalam hidup. Makanya seorang suami istri tidak boleh saling berjauhan karena pasti salah satu ada yang, atau khususnya biasanya pria yang tidak kuat bertarak gitu ya, tidak kuat untuk menahan nafsu itu. Makanya lebih baik pernikahan itu tetap dia kemanapun mereka berdua dan sebagainya gitu ya. Jadi kita ingat tujuan Allah, maka harusnya pernikahan itu sukacita, bukan duka cita. Jadi kalau ada pernikahan akhir ujung-ujungnya sukacita cuma hanya wedding pertama gitu ya, tapi pada saat perjalanannya ternyata berantem melulu, bertengkar melulu dan sebagainya, itu duka cita. Puji Tuhan, ketika saya dengan istri saya makin lama makin mendalami firman, saya tuh udah merasa lebih apa ya, lebih menikmati tentang pernikahan gitu. Hubungan saya dengan istri juga makin bagus, eh, bisa dikatakan hampir tidak ada pernah pertengkaran gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin eh, apa ya istilah saya? Mungkin dulu bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali terjadi pertengkaran gitu. Kalau sekarang enggak, enak banget gitu. Pernikahan tuh enak banget kayak ini my best friend dan sebagainya gitu. Itu jalan aja, itu enak banget gitu. Kenapa? Karena kami berdua memahami tentang firman, kami dua sadar pintunya kalau mama kebuka dan kami tahu otak kita mulai ngaco, ada iblis yang masukkan sesuatu dalam pikiran kami berdua udah tahu gitu loh. Makanya kami masing-masing tutup pintu, jangan kasih kesempatan. Itu gambarannya ya. Nah, lanjut. Jadi pernikahan itu, jadi kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu serta bersatu dengan istri dan menjadi satu daging. Jadi, saya mau kasih gambaran nanti sebelumnya kita buka Efesus 5 ayat 31 32. Tapi saya mau kasih gambaran, idealnya adalah seorang laki-laki adalah memang meninggalkan ayah dan ibunya. Berarti pisah rumah, tinggal di luar rumah idealnya gitu ya, karena seorang ibu gitu ya ketika anaknya menikah dia akan menganggap anaknya adalah anak gitu loh. Jadi ketika seorang istri menangani suaminya udah pasti kalau diadu sama mertua pasti kalah lah ya. Kenapa? Karena mertua itu kan yang melahirkan dia gitu ya. Jadi perhatiannya akan sangat gila-gilaan, akan sangat luar biasa. Tapi giliran pasangannya otomatis namanya pasangan gitu, kalau ibu kan semarah-marahnya ibu kepada anak tetap aja sayangnya beda gitu. Kalau sama pernikahan itu kalau nggak ngerti firman dia akan menganggap bahwa ini musuhnya dia. Itu makanya kenapa kadang-kadang kayak tidak diperhatikan dan sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang mertua tuh suka nggak bisa terima tuh dalam hal itu gitu ya. Nah dari gambaran ini juga saya juga sadar dalam kitab ini ya, saya kayak buka-bukaan aja sedikit, beberapa buka-bukaan yang menarik ini ya. Saya cerita sedikit bahwa mertua saya sampai hari ini itu tidak mengizinkan anaknya dia yang cowok, anaknya dia cowok, untuk meninggalkan rumah sampai detik ini. Padahal dia sudah menikah. Dan menariknya ya, ini fakta nih, saya buka data fakta bahwa ibunya tidak mengizinkan anaknya tersebut tidur di rumah istrinya. Ini bisnis fakta gitu ya. Jadi kita udah ngomong, saya pribadi pun udah ngomong gitu ya. Saya pribadi udah ngomong, udah bicara sama mertua saya. Ketika saya ngomong sama mertua saya ngamuk. Nangis dia, bisa nangis. Oh kamu kurang ajar ya Rif, gini-gini dan sebagainya. This is fakta gitu loh. Jadi saya udah nggak bisa ngomong lagi. Istri saya juga udah berusaha ngomong. Pokoknya gitu ya. Jadi kalau istri saya ngomong gini, ya abis kita kan di Jakarta, mereka di Manado. Saya bilang gini lah mam, gak usah pusing. Udah nyokapmu suruh tinggal sama kita, selesai gitu loh. Adikmu itu kan punya istri. Kalau adikmu punya istri, biarkanlah dia bersama istrinya gitu loh. Jadi lucu, bahkan kalau mama sempat melihat kalau ada yang tahu Facebooknya adik-adik ipar saya gitu ya, bahkan sama sama istrinya itu benar-benar masing-masing tuh. Jadi status di gereja mereka menikah, tapi sebenarnya kehidupannya bukan pernikahan kalau menurut saya. Gitu ya, kehidupannya bukan pernikahan gitu. Nah jadi makanya ketika saya ngasih tahu, saya kasih nasihat, saya bacain firman, oh pokoknya mertua menganggap pokoknya dia yang benar, firman salah gitu loh. Itu juga saya nggak bisa apa-apa tuh, udah sulit tuh ngomong kayak gitu. Jadi gambarannya bahwa idealnya adalah kalau dia tunduk kepada Allah, maka dia akan ngikut apa kata firman. Dia firmannya jelas banget gitu ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu serta bersatu dengan istri dan menjadi satu daging, satu daging. Nah ini yang paling kata kunci penting gitu ya. Jadi nggak bisa, harus memang mau nggak mau harus meninggalkan.
Anak itu bukan milik kami. Jadi saya punya anak, Matthew, Janice. Dua-duanya anak itu bukan milik kami. Anak itu adalah milik Tuhan. Tugas saya adalah saya dititipin anak. Saya dititipin anak. Karena saya dititipin anak, tugas saya adalah satu, menumbuhkan tumbuh besar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menjaga anak-anak saya untuk bisa sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi sampai detik ini, anak saya udah kerja 1 tahun lebih, dan puji Tuhan kemarin baru naik gaji. Naik gajinya gede banget. Saya juga kaget gitu, naik gajinya gede banget gitu ya. Bahkan saking gedenya itu menurut saya ya, anak baru lulus S1 baru setahun gitu ya, ini baru masuk tahun kedua, dia gajinya aja sudah 9 juta lebih gitu loh. Jadi saya juga sampai, hah, gila gede amat gitu ya. Nah ini menurut saya sampai segitu, udah dapat rumah, dapat macam-macam dan sebagainya gitu ya. Pada posisinya jelas banget masih staff dan sebagainya, dan itu pun posisinya dia sebagai karyawan kontrak, bukan karyawan tetap loh. Jadi karyawan kontrak, dan setelah selesai 1 tahun, dan dia akan bisa aja tinggal pilih dia mau jadi karyawan tetap atau dia mau keluar. Antara ini masih ada perdebatan lah antara istri saya dengan anak saya gitu ya. Kita berusaha untuk membujuk, udah tetap aja dulu kerja di situ. Dan sampai hari ini, detik ini, kami pun juga tidak pernah minta uang sepeser pun sama anak kami. Tidak pernah. Kenapa? Karena bahkan sampai hari ini, detik ini pun, kami masih mengirimkan, misalkan dia mau Gojek dan sebagainya, kami masih beliin. Misalkan kayak kemarin dia ke Singapura, kami yang beliin tiketnya, gitu loh. Kalau mereka dia mau cruise, ya saya beliin tiketnya, gitu loh. Jadi buat saya adalah orang tua bukanlah meminta duit kepada anak, tapi bagaimana anak itu bisa tumbuh, bisa berkembang, hidupannya lebih baik, dan sebagainya gitu ya. Dan itu tugas saya. Jadi bukan sebentar-bentar nanti minta uang lagi gitu ya. Bahkan tadi pagi aja pun istri saya ditelepon pagi-pagi banget tuh. Saya dengar tuh antar sadar dan tidak sadar tuh. Istri saya ditelepon, mamanya minta uang lagi. Saya tahu gitu loh, ngerti. Sampai nanya gaji karyawan saya berapa. Lo kenapa ngapain gitu nanya-nanya gaji karyawan. Sampai istri saya agak kesel gitu. Bangun pagi, bangun cuman untuk ditanya gaji karyawan berapa. Buat apa gitu. Nah, karena eh, buat orang tua kayak gitu tuh, kayak kondisinya tuh. Jadi kayak lu balas budi sama kita. Kalau gua sih nggak ada hubungan balas budi ya, anak gua karena itu anak Tuhan gitu. Tuhan yang suruh saya besarin dia, impian Tuhan terjadi pada hidupnya dia, ya udah. Dan saya tidak akan pernah minta uang apapun gitu. Tugas saya adalah dia adalah anak, seorang anak yang harus memenuhi kebutuhan istrinya dan kebutuhan dia, dan tugas saya cuma satu, saya bapak yang akan membimbing dia. Udah selesai, sampai situ udah. Nah gitu gambarannya ya. Nah ini gambaran yang menarik yang saya sama istri saya tanamkan kepada mereka gitu ya. Nah kita baca dulu Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Efesus 5 kita baca ya, ayat 31 sampai 32 ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sama ya di Kejadian ya. Rahasia ini besar, tetapi menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah ini yang aku bilang, bahwa suami itu adalah perlambangnya adalah seperti Yesus. Wow, jadi kalau suami denger ini kan, wih, gue Yesus nih. Iya, tapi tindakan kita udah seperti Yesus belum? Yang mau berkorban, yang mau disalib untuk jemaatnya. Kalau kita sendiri tidak berani untuk disalib untuk pasangannya, berarti kita belum seperti Yesus. Apakah perkataan kita sudah seperti Yesus untuk para pria? Nah itu dulu. Jadi apa perkataan kita sudah seperti Yesus, tindakan kita seperti Yesus, itu yang kita harus lakukan, gitu ya. Nah jemaat, perhatikan baik-baik. Jemaat yaitu adalah wanita, gitu ya. Kalau kita dalam konteks di dunia, wanita itu lebih gampang kena emosi. Clear dong. Bukankah kita pria maupun wanita kalau di gereja adalah kita yang gampang ngambek? Bukankah kalau kita di gereja, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama patah semangat? Bukankah kalau di gereja kita adalah baperan gitu loh? Gitu ya. Nah ini yang mau dikasih gambaran bahwa gitu ya. Dalam konteks kita di gereja, Yesus adalah yang akan menahan, atau Yesus yang akan menanggung, atau Yesus yang akan memeluk, Yesus yang menjaga umat jemaatnya. Berarti kalau kita dalam konteks di dunia, wanita adalah orang yang lebih emosional, lebih sensitif emosinya. Berarti pertanyaan kalau gitu, kalau mama kita menjadi Yesus, berarti ketika istri lagi ngambek, bisa nggak kita menenangkan hatinya? Dalam konteks di dunia. Tapi dalam konteks pada saat kita di gereja, pria maupun wanita sama-sama mengeluh.
Pria maupun wanita sama-sama merasa down. Pria dan wanita sama-sama ngerasa ada problem. Maka pernikahan yang sangat bagus, dia harus menyadari dulu bahwa dia harus menjadi segambar serupa dengan Kristus. Itu dulu yang mesti dipegang. Ya, ini nggak mudah. Ini nggak mudah karena konteksnya ini kita mulai kelihatan ya. Jadi konteksnya ada dua. Satu dalam konteks adalah suami seperti Yesus, jemaat adalah wanitanya mempelai. Pria atau wanita dalam konteks gereja, kami berdua adalah jemaatnya, Yesus adalah Yesus yang sesungguhnya. Itu dulu gambaran. Jadi ini yang menarik. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ini sampai saya nyari nih, saya merenungkan nih firman ini. Waktu ketika saya masih kasar sama istri saya. Saya sampai memikirkan ini maksud konteksnya gimana nih saya bisa mengasihi istri saya seperti diri sendiri. Contoh, diri sendiri paling gampang gitu ya. Ini dalam konteks ketika misalkan mengajar customer service. Ketika mengajar customer service, idealnya adalah kalau mengajar customer service, idealnya adalah orang kalau kita customer service khususnya telepon ya telepon, kita harus pasang cermin di depan kita. Kita harus pasang cermin. Pertanyaan menarik. Kamu suka nggak ketika dia ngangkat telepon, saya ngangkat telepon, ngomong muka saya jelek, muka saya nggak ada senyum, muka saya marah-marah. Saya suka nggak? Nggak, saya nggak suka. Makanya pengertian di customer service adalah kalau kamu mau dapat pelayanan yang baik, kamu harus melayani orang dengan baik seperti kamu mau melayani dirimu sendiri. Jadi kalau kamu suka ada orang senyum, ya kamu harus senyum kepada customer. Kalau kamu pengen disapanya normal, kamu juga, halo selamat pagi ke customer. Tapi kan kadang-kadang seorang suami pada dengan istrinya, dia berlakunya adalah berbeda karena dia udah punya gua udah married kok sama dia. Nah inilah yang sering banget terjadi pertengkaran gitu loh. Jadi maka kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Yaitu adalah apa yang kamu tidak suka dilakukan, kamu jangan lakukan. Gitu ya. Jadi jangan dilakukan. Nah, saya kasih contoh beberapa belakangan ini. Belakangan ini saya sekitar hampir sebulan ini nggak tahu kenapa saya lagi pengen banget makan sop gitu. Makan sop daging gitu ya. Kayaknya mungkin udah lama banget gitu. Selama ini kalau makan sop gitu, sop daging ya rasanya menurut saya dagingnya lebih dominan rasanya gitu loh. Sedangkan saya lagi pengen banget ya sop daging gitu. Sop daging yang biasa, yang normal biasa aja. Dan saya bilang sama istri saya pengen minta dibikinin, istri saya bikinin hari ini, makanya habis olahraga saya tadi makan, kemudian saya sharing firman di sini gitu ya. Jadi makanan yang sangat sederhana buat saya, aduh this is so good gitu ya, so good banget gitu makan. Dan saya menghargai istri saya karena dia mau masak untuk saya. Nah, itu bagian dari kenapa? Karena saya sendiri juga pengen kalau saya lagi masak, kalau saya masak ya, saya nggak masak. Kalau saya masak, pasti saya pengen harus diri saya dihargai. Begitu juga saya menghargai pasangan saya. Jadi itulah yang firman katakan. Ingat ya, dalam Yakobus kan udah clear banget ya. Kalau kalimatnya mau mengatakan ini ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka dia lari daripadamu. Saya ulangi lagi. Jangan ditutup saya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka dia lari padamu. Pertanyaannya, kenapa iblis nggak pernah lari dari kita? Karena kita nggak tunduk kepada Allah. Tunduk daripada Allah maksudnya apa? Firmannya, Anda tunduk nggak? Firmannya ngomong gini loh. Anda tunduk nggak sama firman? Kalau Anda tunduk sama firman, maka ketika Anda memperkatakan apapun, Anda katakan, in the name of Jesus, iblis saya usir kamu keluar, maka iblis pergi. Lah kalau kita aja nggak tunduk pada firman, yang tertulis dalam firman, gimana iblisnya pergi? Itu dulu yang mau saya buka. Kalimatnya adalah tunduklah kepada Allah, ya, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi tunduk dulu, baru lawan. Bukan lawan dulu, tapi tunduk dulu. Ini juga adalah bagian dari diri kita. Kalau saya pengen ketika saya mendoakan hasilnya luar biasa, saya memperkatakan hal sesuatu di masa depan atau apapun dalam kehidupan saya diberkati dan sebagainya. Tapi kalau saya tidak tunduk pada firman, maka wajar iblis nggak pernah pergi dari hidup kita. Ya, nah ini saya buka nih pelan-pelan biar Anda lihat ya. Saya lanjutin. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Menghormati pengertiannya adalah bukan siap gerak gitu ya. Hormat itu artinya ketika suami berbicara, suami mengatakan, kita bisa mengerti, menghargai pendapat mereka. Walaupun pendapat mereka kadang tidak masuk akal buat seorang istri gitu. Tapi kita harus coba mengerti dulu.
kita menghargai dia gitu ya. Kalau mama bertanya, tapi kan pemikirannya salah coach, karena Anda punya doa. Kenapa Anda nggak doain aja suamimu? Jujur, saya kadang-kadang sama istri juga misalkan saya bilang A ya A gitu. Tapi nanti menarik gitu ya. Contohnya di suatu saat mungkin di sekitar mungkin setengah hari atau mungkin 1 hari Roh Kudus ngingetin saya tuh. Yang lu putusin salah lo, Rif. Salah yang lu putusin. Akhirnya nanti saya nyamperin saya, ya mam, aku ikutin kamu. Lucu. Nah, artinya keputusan saya bisa jadi keputusan daging gitu loh. Tapi saya sadar, kenapa kok saya mau merendahkan hati untuk mengakui bahwa pendapat istri benar? Jawaban satu, karena saya mau tunduk pada Allah. Saya cuma mau tunduk pada Allah. Kalau Allah bilang apa, saya ikutin. Allah bilang B, saya akan ikutin. Jadi saya nggak akan mempertanyakan apapun. Gitu ya. Jadi kalau buat orang-orang yang lagi menghadapi kesulitan, sekarang kita udah mulai ngerti nih. Oh gini. Kok tapi masalahnya suami gue kadang-kadang nggak mau ngerti nih. Jadi mesti gimana? Loh, gampang. Istrinya sudah kalimat berikutnya menghormati suami belum? Itu dulu yang paling gampangnya. Ya, makanya saya bisa bilang di teman-teman kita ada juga loh yang sampai detik ini si suaminya belum bertobat. Apa yang dilakukan istrinya? Istrinya dulu yang bertobat, istrinya dulu yang ngikutin apa kata firman, maka pernikahannya pelan-pelan berubah. Apakah pasti berubah? Eh, saya cuma jawab bisa iya bisa enggak. Karena ada beberapa teman-teman kita yang mungkin pada kenal semua juga di sini tidak seperti itu. Walaupun ada juga yang istrinya tunduk pada suami, suaminya juga berubah. Saya juga ngelihat ada yang kayak gitu. Gitu ya. Jadi jawabannya tergantung doa syafaatmu, tapi bukan keluhanmu, tapi doa syafaatmu tentang pasanganmu. Gitu dulu yang paling gambaran ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi dari gambaran ini kita apa yang kita bisa pelajari ya bahwa semua adalah simulasi surga. Jadi apapun yang terjadi adalah simulasi surga. Kita harus pahami dulu tentang simulasi itu. Jadi gitu ya. Jadi pernikahan bukan cuma sekedar kita menikah dengan pasangan kita, tetapi simulasi surga yang harus kita jalankan dulu ya. Nah, jadi 1 Petrus 3 ayat 7. Suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu supaya doamu tidak terhalang. Jadi ngerti dong, kenapa doa kita tidak terhalang? Karena sayanya nggak tunduk, saya nggak mencintai istri saya nggak menyayangi istri saya. Begitu juga seorang istri kepada suami. Kenapa? Kalau doanya terhalang itu karena apa? Ya itu tadi, karena kitanya tidak tunduk kepada Allah gitu ya. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis maka dia lari padamu. Jadi firmannya clear. Dan di dalam Yakobus itu kan tidak disebutin ini tergantung prianya atau wanita tidak, tapi dalam konteks seluruhnya dulu gambaran semuanya secara bagian. Nah, di Kejadian 5 ayat 1 sampai 2. Adamlah, nah ini mana? Adamlah yang memberi nama Hawa istrinya. Dan Allah memanggil Adam dan Hawa sebagai satu entitas pasangan dan dipanggil sebagai manusia. Jadi kita baca dulu ya Kejadian 5 ayat 1 sampai 2. Kejadian 5 kita baca dulu. Ya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Oke? Manusia. Manusia itu Adam itu manusia. Nama Adam itu artinya manusia. Gitu dulu ya. Jadi Allah memberikan nama mereka satu paket. Adam dan Hawa disebutnya Adam. Jadi Adam itu artinya manusia. Ya bahasa aslinya Adam itu artinya manusia. Ya. Nah, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak menurut rupa dan gambarnya lalu memberi nama Set ya. Jadi artinya di gambaran ini kita tahu bahwa Hawa datang dari mana. Jadi Allah tuh hanya memberi nama Adam dan ada apa namanya? Ada penafsiran bahwa Adamlah yang memberikan nama Hawa karena Allah tidak pernah memberikan nama Hawa gitu loh jadi gambarannya ya. Dari sini kita udah tahu bahwa pada dasarnya Tuhan hanya menyebut satu nama manusia alias suami istri itu jadi satu. Makanya kenapa doa sepakat itu menjadi doa yang sangat sakti banget ya, doa yang luar biasa. Seorang suami sama istri harus sepakat. Kalau dia sepakat ini jadi satu paket. Jadi iblis pun akan takut. Itu dulu ya gambarannya ya. Nah, di sini suami istri sebagai satu kesatuan, bukan dua lagi. Jadi kalau istilahnya kopi dengan susu, bukan si kopi dan bukan dengan susu, bukan si kopi dan bukan susu, tapi jadi kopi susu, blend.
gitu ya. Nah, kita menjadi satu kesatuan. Nah, ini adalah hal yang saya renungkan juga waktu itu ya. Saya merenungkan bahwa hubungan saya dengan pasangan saya blend menjadi satu. Itulah adalah diri saya dengan pasangan. Ya. Dan sebagai ahli waris kehidupan yang penuh anugerah yang dipanggil untuk melayani tujuan ilahi dan hidup dalam kesatuan. Saya mau mengaku dosa ya. Jadi ini juga istri saya juga mengalami sakit gitu ya. Pernyataan yang sakit gitu ya. Sakit itu artinya gara-gara kebodohan saya gitu ya. Kalau saya nggak belajar firman, maka dunia ngebohongin saya. Mungkin Anda pernah dengar istilah bahwa dia tulang rusuk saya atau bukan, gitu ya. Jadi ada pengertian dulu namanya waktu masih remaja gitu ya. Pernikahan-pernikahan pertama gitu, awal-awal pernikahan saya juga pernah melakukan dosa gitu. Melakukan dosa dengan mengatakan apa? Bahwa kayaknya tulang rusuk gua orang lain gitu loh. Ini kebodohan saya gitu loh. Jadi saya ngomong tulang rusuk saya adalah orang lain. Nah, jadi akibat istri saya tuh ngerasa sakit hati banget dia menikah sama saya, dia nganggap saya bukan tulang rusuknya. Ini kebanyakan denger cerita dunia, cerita tentang novel dan sebagainya, itu stupid things gitu loh. Padahal Tuhan sudah menyatukan saya dengan istri saya. Istri saya adalah tulang rusuk saya, udah gitu aja. Karena dengan kadang-kadang kalau orang tidak tahu firman, maka perkataan kita tuh banyak banget membuat sakit hati orang lain gitu loh. Perkataan kita bisa membuat sakit hati, perkataan kita bisa melukai orang lain dan sebagainya. Dan itu yang saya benar-benar bertobat. Kenapa? Makanya wajar kalau saya dulu sering bertengkar, berantem dan sebagainya. Karena ada kata-kata yang keluar yang sembarangan, keluar begitu aja gitu. Karena ngikutin apa kata dunia gitu ya. Apalagi kalau lagu-lagu kan tentang apa engkau tulang rusukku atau bukan dan sebagainya gitu ya. Itu banyak banget akan mengganggu gitu gambarannya. Nah, bersatu itu artinya melekat atau menempel menjadi satu dalam satu tujuan. Jadi saya sama istri menjadi satu tujuan, ya. Jadi satu tujuan. Kita menempel, ya. Nah, Yohanes 15 ayat 5, pernikahan itu memerlukan Kristus di dalamnya. Clear banget. Karena nggak bisa ya, kita baca dulu Yohanes 15 ayat 5. Pernikahan itu tidak bisa kita jalan begitu aja tanpa Kristus, ya. Kalau Anda menganggap bisa jalan pernikahan tanpa Kristus, selamat ya. Semoga pernikahannya bisa bahagia gitu ya. Karena berat sekali Anda mau menikah tanpa Kristus di dalamnya gitu ya. Berat banget, berat banget. Ya. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seorang ini berlaku untuk suami dan berlaku untuk istri. Jadi kita harus tinggal bersama Yesus. Jadi kita tuh kayak istilahnya triangle. Triangle kita adalah lebih tepatnya bukan triangle ya. Kalau triangle tuh masih di sisi atas ya. Kita tuh antara kita dengan istri kita adalah kita ada Yesus di sananya. Nah, itu yang membuat pernikahan menjadi kuat gitu gambarannya ya. Kalau enggak pernikahan kita tidak akan kuat. Karena kita akan berjalan dengan sendiri, berusaha dengan sendiri dan selamat semoga berhasil gitu aja yang saya cuma bisa sampaikan ya. Nah, jadi itu gambarannya. Jadi pertanyaan, apakah ada cara Anda bertindak pada pasangan? Hal yang Anda katakan pada pasangan itu membuat Anda menjadi lebih dekat sebagai satu kesatuan atau sebaliknya. Jadi refleksi diri adalah per hari ini, apakah perkataan Anda, penyampaian Anda, percakapan Anda, perkataan semua apapun, tindakan Anda, apakah sudah membuat hubungan makin dekat atau makin jauh? Ya sama kayak saya tadi mengaku dosa bahwa saya stupid things gitu ngomong bahwa itu bukan eh, ada tulang rusuk lain gitu loh. Dan itu stupid things gitu loh. Dan banyak hal yang saya katakan itu sebenarnya malah melukai hati dia gitu. Bukan malah membuat hubungan saya makin dekat dengan dia. Itu hal-hal yang stupid yang saya lakukan karena tidak ada firman di sana, tidak ada Yesus di sana. Jadi ini gambarannya ya. Jadi makanya kalau ini pakai perumpamaan, kalau kita beli barang elektronik pasti ada buku manualnya. Jika ada problem, baca buku manualnya. Buku manual kita apa? Firman gitu ya. Jadi di Titus 2 ayat 4, kasih adalah sesuatu yang dapat diajarkan. Jadi tidak ada yang tidak bisa diajarkan, semua bisa diajarkan. 1 Yohanes 5 ayat 3 ya. Ini kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah cara kita untuk supaya pernikahan kita jadi bagus. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau seorang pria maupun wanita tunduk kepada firman, dia mengikuti apa kata perintahnya, maka hubungan pernikahan akan menjadi bagus. Gitu ya. Tapi coach yang kuat, suami gua ngaco. Ya Anda yang kuat, Anda yang mendoakan, Anda ngikutin perintahnya saja. Nanti suatu saat dia juga akan melihat terjadi perubahan pada hidup Anda. Istri saya dengan saya yang juga ngelihat bahwa ketulusan saya kan saya udah pernah cerita saya hampir cerai gitu ya. Bahkan dulu pernah kalau mama ditanya kalau dulu waktu ketika berantem yang cukup parah,
Istri saya pernah kita ke psikolog gitu ya, ke psikolog ditanya gitu ya, 1 sampai 10, berapa angka Anda mau pertahankan pernikahan? Dijawab sama istri saya setengah. Setengah, bukan 5, setengah. Dan saya benar-benar berubah. Jadi sempat naik 1 sampai 2, terus habis itu turun lagi jadi seperempat, itu benar-benar saya jalanin. Tapi saya sadar ketika saya mengikuti Yesus, bahkan waktu ketika saya dalamin Yesus gitu ya, saya deketin Yesus, saya mulai mengenal Yesus gitu ya dengan dalam, eh, yang membuat saya bertobat justru lagu-lagunya Bro Audrey pasti kenal gitu ya, dengan pendeta atau pastor Welly Arkauntu. Itu lagu itu yang membuat saya bertobat gitu loh. Ketika saya mendengar lagu itu, saya bertobat. Saya pernah bertemu 1 kali di Plaza Senayan, di gereja GBI Plaza Senayan. Ketika ketemu sama beliau, saya salamin beliau. Saya sampai mau ngucapin terima kasih nggak bisa keluar kata. Isinya nangis. Saya nangis semua. Begitu salaman, nangis, saya nangis. Dan dia langsung doain saya, istri saya cerita, iya waktu itu kita diselamatkan kali ini. Nah, dari gambaran ini saya cuma jawab satu. Kalau saya nggak ketemu sama Yesus ya, dengan nggak dengar lagu dari pendeta WLR Kauntu, mungkin saya juga nggak bisa diselamatkan gitu. Karena kondisi hubungan waktu itu udah hancur sekali ya, udah hancur lebur. Bahkan pada saat saya dulu bilang saya mau belajar Alkitab, istri saya juga ragu. Karena ini dipikir adalah manipulasi. Jadi manipulasi saya untuk memanipulasi dia bahwa seakan-akan saya berubah gitu. Dan puji Tuhan, Yesus nangkep saya. Yesus nangkep saya dan saya dekat dengan dia sampai ada panggilan saya bukannya sekolah Alkitab, tapi saya juga ambil sekolah teologi dan sebagainya. Itu bukan karena saya mau manipulasi istri saya, tapi karena saya menikmati pernikahan yang kami sekarang gitu. Pernikahan kami sekarang, perjalanannya bagus, semuanya indah dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya perubahan apapun yang terjadi, memang nanti akan saya ajarin tentang teknik bagaimana berkomunikasi. Tapi yang paling penting bukan teknik berkomunikasinya, tapi bagaimana ada Yesus di sana. Jadi tinggal masalahnya adalah saya mau berubah atau enggak. Itu dulu gambarannya ya. Nah, jadi pada saat dia ngelihat selama saya 1 tahun, saya terjadi perubahan, maka istri saya memutuskan dia juga ambil sekolah gitu ya. Jadi kita lihat ya, 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 16. Kita buka ya, 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 sampai 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan, akan maksudnya gini, bahasa ini ya kurang bagus ya. Jadi maksudnya, kira-kira menurutmu, kira-kira mungkin nggak tubuh lu tuh gua kasih ke buat percabulan? Nggak mungkin gitu ya. Sekali-kali tidak, makanya bahasanya agak kurang bagus ya. Jadi maksudnya kita ini tubuh Kristus, mau nggak? Mungkin nggak kalau mama gua kasih lu ke tempat percabulan? Nggak mungkin gitu. Dia bilang nggak mungkin gitu. Jadi nggak mungkin gua akan bawa lu ke tempat percabulan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kalau kita mencabulkan diri kita, menyerahkan diri kita dengan berhala, menyerahkan diri pernikahan kita kepada wanita lain, pada saat itu maka kita mengikatkan diri kita dengan si perempuan cabul itu. Ya. Jadi makanya artinya kita sudah zina. Kita sudah, ya makanya tentang tadi ya, tentang Hosea itu jadi berpengaruh banget gitu. Makanya kenapa kita mengikat itu ya akhirnya ujung-ujung itu ya. Dan ini bukan berarti ketika seorang suami bertobat, bukan berarti si suami itu menceraikan istrinya, gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana bisa mempertahankan perkawinan dan mengubah kondisi itu. Dan saya jujur banget itu bener-bener hal-hal yang kita bisa lihat gitu ya. Beberapa hal bahwa Allah mencintai kita kok. Allah menyayangi kita. Tinggal pertanyaannya, apakah kita arti satu daging itu apa gitu ya. Jadi satu daging bukan sekedar satu daging dengan wanita lain, tapi dengan pasangan kita. Itu dulu yang mau kita gambarkannya ya. Dengan pasangan kita. Karena semakin hubungan kita semakin bagus, gitu ya, maka kita ngikutin perintah Tuhan semakin bagus, maka hubungan doa kita juga akan makin lancar gitu ya. Pernikahan adalah bergabung menjadi satu,
melalui satu perjanjian. Dalam bahasa Ibrani adalah berit, yaitu adalah mengikat menjadi satu. Inti pernikahan adalah mengorbankan semua yang lain. Jadi artinya semua yang lain kita korbankan, kita hanya fokus pada pernikahan dan kita fokus kayak satu kepada Yesus, dua adalah pernikahan. Ada gereja lain yang menganggap pelayanan itu adalah hubungan sama Tuhan. Tidak. Itu salah. Ya, bahkan saya pernah dengar di TikTok, itu di depan pendetanya. Mereka menikah, depan pendetanya, pendeta terkenal, dia bilang, saya berjanji bahwa Tuhan adalah nomor satu dalam hidup kami. Kedua, gitu ya, begitu juga dengan pelayanan. Pelayanan adalah nomor satu dengan kami. Jadi, hubungan kami sebagai suami istri adalah setelah pelayanan. Itu saya dengar sendiri di TikTok tuh. Saya sampai, ini ajaran ngaco nih gitu loh. Nah, ini gambarannya kayak gitu ya. Nah, bahkan jadi kita udah ngerti nih, ini ada orang yang memanipulasi kalimat pelayanan itu dianggap sama dengan Tuhan. Tidak. Pelayanan bukan sama dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Ketika Anda punya saat teduh sama Tuhan, itulah Anda dengan Dia. Gitu, titik ya. Yeskiel 16 ayat 8. Kita akan baca mengenai perjanjian pernikahan. Ya, Yeskiel. Ayat 8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Dengan demikian firman Tuhan Allah dan dengan itu engkau aku punya. Gitu ya. Ini kunya ku Tuhan ya. Jadi pernikahan itu kalau udah diikat ya itu punya ini perkataan. Jadi kalau ku yang di sini artinya Israel. Jadi Tuhan dengan Israel ya. Tuhan dengan Israel. Jadi anggapannya adalah hubungan intim itu sama dengan hubungan yang sangat indah antara Tuhan dengan manusia, gitu ya. Begitu juga seorang suami dengan istri. Jadi gitu ya. Hubungan seksual itu antara pasangan resmi itu adalah sah. Hubungan itu adalah indah. Jadi bukan lagi hal itu adalah dianggap kotor gitu. Enggak. Banyak orang yang menganggap itu adalah kotor. Tidak begitu ya. Nah, Efesus 5 ya. Nah, kita baca nih. Di Efesus 5 ini panjang banget ya. Ini keren banget sih Efesus 5. Jadi kita baca pelan-pelan karena ini adalah tentang pernikahan gitu ya. Kita baca ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-kataan yang kotor, yang kosong dan sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tapi sebaliknya ucaplah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Sebab itu jangan kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah anak terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan kebenaran. Dan ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan gelap yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apapun yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di antara kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Bebal itu berarti keras kepala ya. Jadi dikasih firman gak mau dengar. Dan pergunakan waktu yang ada hari-hari, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kan ini lucu ya. Ada orang keras kepala, gak mau dengar apa kata Tuhan. Bodoh, gua gak percaya sama firman. Nah, lo mau percaya sama apa gitu loh. Jadi yang menciptakan kamu siapa? Itu pada kata kuncinya ya.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah kepada yang lain dalam mazmur, kidung, dan pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Nah, ini kita lanjutin. Ini seru nih. Perhatikan baik-baik. Seorang suami kadang-kadang cuma pakai satu ayat ini. Dan saya tidak setuju. Perhatikan baik-baik. Kenapa tidak setuju? Kita baca ayat berikutnya. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus kepada kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal. Dalam segala sesuatu. Perhatikan. Seperti Kristus kepada jemaatnya. Suaminya udah seperti Kristus kepada jemaat belum? Apakah sayanya sama seperti Kristus atau belum? Kalau tindakan saya tidak sama seperti Kristus, jadi jangan berharap pasangan akan tunduk. Gitu ya. Udah, kalaupun Anda sudah seperti Kristus, mengorbankan nyawa Anda untuk dosa pasangannya, melindungi dan sebagainya, itulah Anda wajar kalau pasangan Anda menghormati Anda. Nah, berikut. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana, baca keras, Kristus. Lagi-lagi ya. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan. Sesudah itu yang menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Air disucikan, firman dikasih firman. Pasangannya udah belajar firman belum? Untuk menyucikan istrinya, memandikan istrinya. Ya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat. Ingat, jemaatnya tanpa cacat loh. Jadi istri salah apa enggak? Kalau dalam firman enggak. Karena istrinya dibenarkan oleh tindakan suaminya. Istrinya melakukan kesalahan karena suaminya mau nggak menebus dosa dia. Ingat ya, Yesus sih. Gua dosa nih, Yesus pasangan gua, dia mati disalib. Gua berbuat dosa, Yesus bilang, enggak, Arif udah nggak berdosa. Karena gua udah berkorban untuk si Arif. Pertanyaan saya, seorang istri melakukan kesalahan. Suaminya sudah berkorban atau belum? Suaminya udah berkorban belum nih? Rela mati untuk istrinya. Mati disalib. Jadi kalau mama tanya sama orang, istri lu gimana? Berbuat dosa ya? Enggak. Karena sudah gue tebus. Bisa nggak suami ngomong gitu? Yang ada enggak. Malah sebaliknya. Istri gue tuh, istrinya gue kayak gini, istri gue gini, dan sebagainya. Beda kalau dia bercerita tujuannya untuk konseling. Tapi yang ada adalah untuk jelekin pasangan. Sedangkan Yesus nggak pernah jelekin kita. Itu dulu gambarannya. Ya, jadi ingat di kalimatnya. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggotanya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu bla bla dan sebagainya. Dari sini saya belajar banyak. Oh, gue masih menganggap istri gue salah. Oh, gue masih menganggap, padahal jelas, lu udah berkorban belum? Lu udah salibkan diri lu belum untuk pasangan lu? Jadi istrimu nggak salah, gitu gambarannya gitu ya. Ingat ya, konteksnya, kita pahamin dulu. Bagian ini banyak orang yang tidak bisa berusaha mengerti. Yang mereka cuma pakai, hai istri, tunduklah pada suami. Satu ayat aja yang dipakai. Gitu. Padahal baca dulu sampai habis. Itu dulu yang kasih gambarannya ya. Nah, Amsal 22 ayat 16 sampai 17. Jawabannya adalah wanita yang dengan kelakuannya menyimpang dan meninggalkan, kita baca aja Amsal 2 lah, Amsal 2 biar clear. Ya. (16, 17). Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dan perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah. Jadi artinya di gambaran tersebut dia cuma mau mengajarkan ya, di Amsal 2 ya.
Kita sama aja kalau kita melakukan tindakan menyimpang gitu sama aja kita melanggar perjanjian pernikahan. Jadi gitu ya. Jadi maksud kita jangan yang para pria dan para wanita jangan melakukan tindakan kesalahan dengan perselingkuhan dan sebagainya. Itu sama aja Anda yang menghancurkan pernikahan. Anda sendiri yang merugikan diri Anda sendiri. Matius 7 ayat 12, Anda ingin orang lain. Jadi kalau kita pengen orang lain berbuat apa, maka kita harus berbuat kemudian. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu murah hati. Jadi artinya kita punya kasih kepada pasangan. Dan pernikahan merupakan penggabungan dan bukan kemitraan, ya. Penggabungan. Jadi bukan saya pasangan saya partner sama istri saya. Bukan, saya bukan partner sama istri saya, tapi saya satu dengan istri saya. Kopi dengan susu gabung jadi satu. Bukan partner. Kalau partner kan kopi ya kopi, susu ya susu. Itu partner. Kita bukan partner. Kita satu. Itu beautiful banget. Sampai hal ini pun saya jadi mulai mengerti. Saya tuh bergabung dengan Yesus. Saya penggabungan dengan Yesus. Saya bukan partner, tapi saya gabung dengan Yesus. Nah, ini yang menarik ya. Jadi eh kita baca 1 Petrus 3 ayat 7. Nah, ini menarik nih. Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ya, jadi kita sama-sama nih jadi satu. Kita berdua jadi satu. Doa kita bisa terhalang ya karena itu, karena kita sendiri yang melakukannya ya, karena kita sendiri yang melakukannya. Oke. Tapi coach, kalau mama suami gue belum bertobat gimana? Tenang, kita bisa doain suami kita bersatu dengan Kristus. Yang penting firman yang di sana dalam firman itu tertulis siapa, kita ikutin aja firmannya. Kalau kita ikutin firmannya, kita akan selamat. Dan istri pasangan kita juga suatu saat akan berubah. Amin ya. Nah, Yesaya 53 ayat 6, seperti domba yang tersesat seharusnya memusatkan kepada pasangan, bukan kebaikan dan kepentingan mereka. Jadi kita fokus pada pasangan kita. Apa yang pasangan kita butuhkan, kita bantu. Efesus 5 ayat 25 sampai 28, 31 32. Kita diminta mengasihi istri kita seperti mengasihi tubuh sendiri. Ya, tadi udah kita baca ya. Tadi kita udah baca semua, kita harus mengasihi dia seperti kita pengen dikasihnya seperti apa. Jadi kita harus menaikkan syukur atas pasangan hidup Anda yang telah diberikan kepada Anda, perkataan yang memisahkan dan perkataan. Jadi apapun perkataan apa yang memisahkan dan perkataan apa yang menyatukan. Jadi artinya kalau selama kita berbicara dengan pasangan, ini banyak nih masih suratnya. Sebentar ya, saya kecilin dulu, ini panjangan nih. Nah, ini nih. Jadi perkataan apa? Kita mulai belajar. Perkataan apa yang membuat kita terpisah dengan pasangan? Cerai lah pasti salah satunya. Dan perkataan apa yang menyatukan? Kasih bukan perasaan, tapi kasih itu tindakan. Mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain terlepas dari perasaan. Jadi, saya mau mengasihi pasangan saya mau memuji pasangan saya mau mengucapkan syukur atas pasangan saya, dan pasangan saya juga melakukan hal yang sama kepada saya. Nah, inilah esensi sebuah pernikahan. Jadi di bagian materi ini sudah selesai, tapi saya mau tambahkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik antar pasangan. Karena ini merupakan bagian dari ngebangun relasi yang baik gitu ya. Karena kebanyakan pernikahan kebanyakan gagal karena hubungan yang kurang oke gitu ya. Komunikasi yang kurang oke. Sebentar ya. Sebentar. Kok file nggak ada? Sebentar. Ya, ini ada banyak gitu ya, tapi saya kasih gambaran beberapa hal aja. Jadi komunikasi suami istri yang benar seperti apa? Ya, ini tambahan aja. Ya, nanti ayat-ayatnya saya nggak terlalu banyak baca, nanti saya patokannya di Efesus 5 dan Kolose 3. Itu nanti Anda baca sendiri ya. Jadi masalah utama komunikasi rumah tangga adalah sering dianggap masalah komunikasi, pada sumbernya itu bukan masalah komunikasi, tapi ego, daging atau luka yang memimpin hati. Jadi tugas kita adalah kita baca firman supaya kita bisa dikoreksi dan bisa diberikan solusi. Jadi prinsip pondasi adalah kenakan sikap Kristus. Jadi komunikasi sehat lahir dari belas kasihan,
kerendahan hati dan kelemah lembutan, kesabaran dan pengampunan. Saya nggak baca ayatnya, tapi intinya kenakanlah Kristus selalu, dimanapun kita berada. Prinsip utama adalah damai Kristus yang memimpin. Bukan siapa menang, tapi siapa yang membawa damai. Jika damai hilang, maka apa yang terjadi? Ada jeda, kita harus, maksudnya jika damai hilang, kita jeda dulu sejenak, kita fokus pada Yesus, kita kembali kepada Yesus, baru lanjutkan pembahasan. Kadang-kadang berantem, terjadi adalah kita udah berantemnya udah parah, pada saat itu kita udah nggak ada damai, terus kita terusin. Saran saya tidak, pause, berhenti, fokus pada Yesus, dipimpin oleh Yesus, baru kita bahas lagi. Ya, berikut. Ya, kita seorang istri tugasnya ngapain? Salah satu ada menjaga martabat suami lewat kata, nada, dan sikap. Tidak menyindir, tidak merendahkan, tidak mempermalukan di depan orang lain atau di depan anak. Ini kebanyakan pasangan sering melakukan ini juga nih. Ya, yang kedua, tunduk bukan tertindas. Ya, submit atau artinya tunduk kepada otoritas. Bukan artinya Anda nggak bisa memperkatakan, bukan Anda nggak bisa ngomong gitu. Jadi Anda tunduk aja. Kalau dikatakan A ya A, kalau dikatakan B ya B, turut aja. Ya, jadi bahkan istri saya sampai waktu itu pernah diskusi juga dengan teman-teman yang lain kayak Fiona, Nelly, Agatha, dan yang lain. Semua jawabannya adalah sama. Udah tunduk aja pada suami. Suami ngomong apa, tunduk aja dulu. Dan begitu juga nanti akhirnya suami juga mengerti gambarannya seperti itu gitu ya. Jadi tidak mengontrol, bersuara dengan hormat, dan kita bekerja sama. Oke, apa kata pasangannya? Oke, kita mengerti. Nanti juga pasangannya yang minta maaf kok. Gitu ya. Yang ketiga, ya, lemah lembut adalah kekuatan. Bicara jujur tanpa menyerang identitas suami. Kamu tuh jadi suami tuh payah. Nah, itu identitas tuh. Kamu tuh dari dulu memang kamu tuh adalah orangnya. Nah, itu identitas. Jadi arah percakapan ke solusi, bukan ke drama, gitu ya. Yang keempat, seorang istri harus ngapain? Pengampunan, ya. Jangan simpan hutang emosi, jangan mengungkit, gitu ya. Nah, itu istri ya. Ini untuk istri. Suami apa? Nah, kasih, suami bisa nggak punya kasih? Kasih bukan mengontrol, kasih itu pengorbanan, kasih itu perlindungan. Ya, pemimpin rohani selalu hadir, mendengar, dan membangun. Itu adalah kasih. Ya, bukan mengontrol. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan. Kasih gitu ya. Hadir, mendengar, membangun. Kedua, ya, istri adalah satu tubuh. Melukai istri berarti melukai diri sendiri. Kata-kata harus mengasuh dan merawat. Jadi kata-kata nggak boleh kata-kata kasar, katanya tidak memberkati dan sebagainya. Ini ayatnya juga ada. Perilaku suami adalah jangan keras, stop bentak-bentakan, intimidasi, sarkas, ancaman, silent treatment. Ya, leadership rohani bukan tekanan, tapi merupakan kasih. Ya, jangan didemin pasangannya juga. Ya, jadi perilaku bersama apa? Buang kata-kata yang merusak. Kata yang marah, berlebihan, fitnah, kotor, semua buang dari Anda semua. Ini nggak boleh ada. Jadi saya kasih contoh, ini komunikasi, ini langsung kita praktek ya. Jadi misal situasi istri merasa suami tidak peka. Komunikasi yang salah adalah, kamu tuh egois, kamu nggak pernah ngertiin aku. Ya suaminya balas dong, ya udah kalau gitu aku egois, cari aja yang lain. Ini sering terjadi, gue juga pernah kayak begini nih terjadian. Ya, komunikasi yang benar adalah aku butuh kamu lebih hadir dan dengar aku. Aku lagi berat. Terima kasih kamu bilang, ayo cerita, aku mau mengerti. Nah, ini komunikasi yang benar. Jadi bukan kalimatnya, karena kamu egois itu berarti identitas yang diserang. Ya, studi kasus 2. Nah, ya, suami pulang telat tanpa kabar, ya. Istri khawatir, suami lelah. Yang salah adalah baru pulang, kamu pikir ini hotel gitu kan. Aku capek, kamu tuh bawel, berantem. Komunikasi yang benar adalah ngomong, kalau dia khawatir ngomong. Aku khawatir kalau kamu pulang telat tanpa kabar, tolong kabari ya. Suami juga harus ngomong, ya maaf ya, aku akan kabari, gitu ya. Nah, kalau konflik keuangan dan perbandingan, istri ngomong, uang segini mana cukup, suami orang lain bisa. Ya kalau nggak cukup kerja ya sendiri sana, atau ya udah meritin aja suami itu, ya kan gitu biasanya ini tadi ya. Nah, komunikasi ini juga pernah terjadi ya mas saya gitu ya. Tapi bukan tentang uang, tentang hal yang lain gitu ya. Dibandingin gitu, saya dibandingin dulu sama mantan pacarnya yang dulu. Saya bilang, ya udah lo kawin aja sama dia, kayak gitu. Nah itu terjadi tuh. Nah komunikasi yang benar, aku menghargai kamu bekerja keras, tapi kita perlu bicara strategi keuangan. Ada kalimat, aku menghargai. Ya, nah, maka suami akan menjawab, terima kasih kamu hargai aku. Ayo kita atur bersama, gitu ya. Nah, ini biar gak berantem nih. Kritik depan anak. Nah, ini juga terjadi nih depan anak. Papa kamu tuh nggak bisa diatur, ngomong ke anak. Ini istri saya juga pernah ngomong ini. Ngomong. Jadi ngomong gitu. Ya.
Ya, suami akan merasa diam, luka, lalu meledak belakangan. Saya pernah diginiin sama istri saya, gitu ya. Nah, jadi harusnya gimana? Harusnya pembicaraan empat mata. Aku rasa tadi bisa ditangani dengan cara lain. Boleh kita bahas? Nah, ini kita bisa bahas, gitu ya. Jangan ngomong nyindir dan sebagainya, ngata-ngatain di belakang itu. Saya pernah digituin, gitu ya. Nah, silent treatment atau perang dingin ya. Diam tidak menyapa sebagai hukuman ya. Istri juga biasa begitu kan, kalau udah diam ya udah aku ikut diam juga deh. Yang benar adalah aku belum siap bicara panjang, tapi aku mau kita damai. Ya, jadi suami yang ngomong ya. Kalau saya juga pernah ngomong gini dulu waktu awal-awal masih belum dengan Tuhan, lucunya nanti istri jawab gitu. Ya itu urus aja lu urus aja sendiri. Ya, jadi tambah parah kan gitu ya. Jadi harusnya kita sendiri sama-sama mau terbuka gitu loh. Jadi nggak bisa nih satu pihak nggak bisa gitu loh. Mesti dua-duanya ya. Mungkin masa lalu, ya sama kayak dulu kamu nggak pernah berubah. Kamu juga ingat nggak waktu kamu? Nah ini kan yang salah. Yang benar adalah yang hari ini kita bahas yang hari ini ya. Aku ingin selesai dengan sehat. Ya, jadi kita fokus tuh tentang masalah hari ini. Jangan bawa masa lalu. Jadi ini bagian slide terakhir, formula memberikan pendapat. Yang paling penting harus berdoa dan mau bimbingan Roh Kudus sebelum berkata-kata. Jadi kita berdoa dulu, ngomong gitu. Rumusnya gampang, aku. Rumusnya cuma aku. Jadi aku merasa apa? Ya, kayaknya karena aku merasa khawatir karena kamu pulang malam. Boleh nggak usul ya? Boleh nggak lain kali konteks saya dulu ya? Nah, itu adalah cara ngomong yang benar. Inilah cara yang paling bagus, cara yang paling aman ketika kita ada merasa sesuatu yang nggak baik gitu ya. Aku merasa khawatir deh ketika keuangan kita kurang ya. Karena kalau kamu nggak ngomong, kita kan nggak ada solusi. Aku menghargai sih kamu udah capek mencari uang. Boleh nggak kita bahas bareng-bareng supaya nextnya nggak terjadi gitu lagi. Nah, ini akan jadi percakapannya akan berbeda. Begitu juga kalau mendengar feedback. Rumusnya dengar feedback dari pasangan adalah DVS. Dengar, validasi, solusi. Oke, aku dengar dulu. Aku ngerti sih kayak kamu kesel, aku ngerti sih kamu kayaknya khawatir. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian kasih solusi. Solusinya apa? Gitu ya. Jadi dengar, validasi, dan berikan solusi. Nah, dari gambaran ini yang saya kasih gambaran singkat, saya cuma mau kasih menekankan satu hal, bahwa rumusnya gampang ya. Tadi aku, DVS gitu ya. Jadi, oleh sebab itu, yang paling penting adalah kita doa dulu dengan Roh Kudus, minta bimbingan Allah Bapa untuk dengan Roh Kudus supaya kita jalan bisa dengan baik, dengan sehat, supaya pernikahan kita menjadi luar biasa. Oke, saya tutup dulu dengan doa, maka baru kita tanya jawab. Bapak, kami datang kepadamu hari ini, terima kasih atas seluruh pengajaran hari ini, Bapak. Kami tahu bahwa Engkau menginginkan kami semua menjadi satu. Bukanlah dua partner atau pisah, tetapi kami memang menjadi satu. Kami adalah kawan kasih karunia. Kami benar-benar menjadi satu. Bapak, aku mau melepaskan berkat-Mu kepada semua yang mendengarkan, sehingga mereka hubungan pernikahan dan hubungan dengan Engkau menjadi luar biasa dalam Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya stop dulu. Oke.